Ketika membereskan baju-baju milik mendiang suaminya, Arumi menemukan sebuah kunci beserta alamat di saku jaketnya. Dan saat Arumi datang ke alamat itu, apa yang ada di sana membuatnya terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Arumi, 55 tahun, seorang dokter jantung yang reputasinya setara dengan emas di kalangan medis Jakarta. Kini hidup dalam keheningan yang kejam. Sudah 6 bulan sejak kematian suaminya, Agung, tetapi Arumi belum mengizinkan satupun air mata kesedihannya tumpah. Ia memilih jalur yang lebih mudah, yaitu bekerja. Bekerja secara kompulsif. Jadwalnya penuh sesak, sebuah benteng dari waktu luang yang ditakutinya. Ia adalah direktur medis di sebuah rumah sakit swasta elit, memimpin tim bedah yang kompleks, dan masih menyempatkan diri untuk 3 shift jaga malam dalam seminggu. Pukul 7 pagi, ia sudah duduk di meja kerjanya. Pukul 11 malam, lampu ruangannya masih menyala. Rekan-rekan kerjanya kagum, sekaligus khawatir. Mereka melihat dedikasi. Tetapi mereka juga melihat Arumi yang menua dengan cepat. Garis-garis lelah yang mengukir wajahnya semakin dalam. Dan sorot mata yang selalu gelisah. Agung, suaminya, seorang arsitek yang lembut dan penuh humor, meninggal mendadak karena serangan jantung saat sedang merapikan denah rumah impian mereka. Kepergian Agung adalah sebuah amputasi mendadak. Tidak ada kesempatan mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada perpisahan yang manis. Hanya keheningan yang tersisa. Arumi tidak sanggup menghadapi keheningan itu. Apartemen mewah mereka di pusat kota, dengan pemandangan cakrawala yang indah, kini terasa seperti peti mati yang dingin. Setiap sudutnya berteriak nama Agung, buku-buku sketsa yang terserak di meja kopi, jaket kulit yang tergantung di belakang pintu, aroma maskulin dari parfum kesayangannya yang masih samar tercium di ruang baca. Arumi akan melakukan apa saja untuk menghindari tempat itu. Bahkan jika itu berarti berdiri selama 14 jam di ruang operasi. Putra dan putri Arumi, Dewa dan Kirana, sudah berulang kali memintanya mengambil cuti. Ma, ini sudah terlalu jauh. Papa tidak akan mau mama seperti ini, pinta Kirana suatu malam di telepon. Suaranya dipenuhi frustrasi dan kekhawatiran yang tersembunyi. Aku baik-baik saja, nak. Banyak pasien yang membutuhkan. Selalu itu jawaban Arumi. Sebuah mantra penolakan. Kesehatan, ironisnya, adalah hal terakhir yang dipikirkan oleh dokter jantung itu. Malam itu adalah puncak dari semua kelelahan. Arumi baru saja menyelesaikan operasi darurat yang sulit. Rasa pusing sudah menghantamnya sejak sebelum ia mencuci tangan. Tetapi ia mengabaikannya, menafsirkannya sebagai efek samping dari kafein berlebihan. Ia berjalan terseok-seok, melintasi lorong rumah sakit yang sudah sepi, menuju lift. Begitu mencapai lantai parkir B3, pandangannya mulai berkunang-kunang. Dinginnya beton dan keheningan yang pekat tiba-tiba terasa mencekik. Arumi mencoba meraih kenop pintu mobil SUV-nya, tetapi tangannya hanya menyentuh udara kosong. Dunia berputar, dan bunyi berdengung keras memenuhi telinganya. Dalam sepersekian detik, Arumi merasakan dirinya ambruk ke lantai. Wajahnya menghantam aspal yang kasar. Ia sempat berpikir, ini konyol, aku seorang dokter jantung. Sebelum kegelapan total menelannya, ia bangun 2 jam kemudian, terbaring di ranjang rumah sakitnya sendiri. Di bawah pengawasan mantan anak didiknya, Dr. Hasan. Tekanan darah Mama tinggi sekali, dan Mama mengalami kolaps karena kelelahan ekstrim, kata Dr. Hasan dengan ekspresi serius yang belum pernah dilihat Arumi darinya. Hasil pemeriksaan jantung bagus, tetapi jika Mama terus memaksakan diri seperti ini, kita akan mengalami masalah yang jauh lebih serius. Dewa dan Kirana berdiri di sisi ranjangnya. Mata mereka sembab dan marah. Dokter bilang, Mama harus cuti 2 minggu penuh. Tidak ada telepon kerja, tidak ada kunjungan rumah sakit. Kami yang akan mengurus semuanya, tegas Dewa. Suaranya tajam dan tidak menerima bantahan.
Melihat kekhawatiran tulus di mata anak-anaknya dan ekspresi tegas Dr. Hasan, benteng pertahanan Arumi runtuh. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, ia tidak punya alasan. Ia mengangguk lemah, menerima takdir pahit yang ia hindari. Ia harus kembali ke apartemen sepi itu dan menghadapi Agung. 2 hari kemudian, Arumi terperosok dalam keheningan yang ia takuti. Apartemen itu, yang selalu penuh dengan tawa dan musik jazz lembut dari piring hitam Agung, kini terasa seperti studio rekaman setelah badai. Sunyi, hampa, Arumi menghabiskan 2 hari pertama dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Menyusun koleksi sendok, menghitung stok vitamin, mengepel lantai yang sudah bersih. Semua demi menghindari satu ruangan, kamar tidur utama. Di malam ketiga, Arumi tidak tahan lagi. Ia duduk di sofa ruang tamu. Jaket Agung terlipat rapi di sebelahnya. Ia menarik jaket itu mendekat, mencoba mencium sisa-sisa aroma parfumnya yang memudar. Di sana, di keheningan yang mematikan, kesedihan yang terkunci akhirnya menemukan jalannya. Air mata yang ia tahan selama berbulan-bulan tumpah, bukan sebagai banjir bandang, tetapi sebagai tetesan lambat, panas, dan menyakitkan, membasahi kain yang lembut itu. Ia menangis, bukan hanya karena kehilangan Agung, tetapi karena kehilangan dirinya sendiri. Setelah tangis itu mereda, Arumi merasa sedikit ringan. Ia tahu, ia harus memulai. Dan awal yang paling sulit adalah memilah barang-barang Agung. Ia memasuki lemari pakaian Agung, sebuah ruang yang masih tertata rapi, mencerminkan sifat suaminya yang terstruktur. Arumi mulai bekerja, membagi pakaian menjadi 3 tumpukan. Kenangan yang akan ia simpan, sumbangan yang akan diserahkan ke panti asuhan, dan yang akan ia buang karena sudah tidak bisa dipakai lagi. Saat ia memegang jaket berwarna abu-abu gelap, jaket favorit Agung yang selalu ia kenakan untuk pertemuan penting, perutnya terasa nyeri. Jaket ini adalah yang terakhir ia lihat dipakai Agung. Arumi membelainya, merasakan tekstur wol kasar di jari-jarinya. Ia teringat Agung sering memasukkan catatan kecil atau uang receh ke saku dalam mantel ini. Dengan hati-hati, Arumi menyelipkan tangannya ke saku dalam. Di bagian dada sebelah kiri, saku itu terasa berat. Ia menarik isinya. Ada 2 benda. Pertama, sebuah kunci kuningan kecil yang berkilauan. Bukan kunci rumah, bukan kunci mobil, melainkan kunci peti atau kotak. Kunci itu berukir desain bunga lili di kepalanya. Sederhana, namun indah. Kedua, secari kertas lusuh, mungkin disobek dari buku sketsa. Di atasnya, dengan tulisan tangan Agung yang rapi dan miring, tertera sebuah alamat. Arumi duduk di lantai, merasa kebingungan dan hatinya berdegup kencang. Agung tidak pernah punya tempat lain. Mereka tidak punya kotak penyimpanan di bank, dan mereka hanya memiliki 1 kunci cadangan untuk apartemen ini. Tiba-tiba, sebuah ingatan menyeruak begitu jelas dan kuat, seolah itu terjadi baru kemarin. Itu adalah di pagi hari, sebelum Agung meninggal. Arumi bersiap untuk operasi besar. Agung sedang di dapur membuat kopi. Ia mengenakan jaket itu. Saat Arumi meraih tasnya, Agung mendekat, mencium keningnya, dan berbisik di telinga, "Nanti malam, aku punya kejutan untukmu. Pastikan kamu pulang tepat waktu, Bu Dokter," katanya sambil menyeringai. Matanya yang hangat berbinar. Arumi saat itu hanya tertawa kecil. "Aku tidak janji. Tunggu saja aku, Bapak Arsitek," jawabnya. Beberapa jam kemudian, Agung meninggal di meja kerjanya. Kejutan itu tidak pernah terungkap. Arumi mengira kejutan itu adalah makan malam mewah atau tiket konser. Sekarang, 6 bulan kemudian, kunci dan alamat di jaket ini mungkin adalah petunjuk terakhir yang ditinggalkan Agung. Sebuah utas yang menghubungkan masa lalu yang terputus dengan masa kini yang hampa. Rasa ingin tahu, sebuah emosi yang sudah lama hilang dari hidup Arumi, kini mengambil alih
lebih kuat daripada kesedihannya. Pagi berikutnya, Arumi mengemasi tasnya dengan pakaian ganti dan kunci kecil berukir lili itu. Ia tidak memberitahu Dewa atau Kirana. Ini adalah urusannya dengan Agung. Sebuah petualangan pribadi yang harus ia jalani sendirian. Alamat itu berjarak sekitar 40 menit dari pusat kota. Area yang jauh dari hiruk-pikuk dan memiliki reputasi sebagai lingkungan yang tenang dengan banyak pepohonan rindang dan taman-taman yang terawat. Arumi mengikuti GPS yang membawanya semakin jauh dari gedung-gedung pencakar langit yang dingin dan semakin dekat ke suasana pinggiran kota yang tenang. Ketika ia tiba, jantung Arumi berdebar lebih kencang daripada saat ia memasuki ruang operasi. Di depannya berdiri sebuah rumah 2 lantai bergaya modern. Bukan rumah megah yang mencolok, melainkan rumah yang hangat dan mengundang. Fasadnya dicat warna krem lembut dengan aksen kayu gelap. Dan yang paling menarik perhatian Arumi adalah tamannya. Meskipun agak tidak terawat selama 6 bulan, taman itu dipenuhi dengan semak mawar yang berlimpah, bunga hydrangeas biru yang memudar, dan deretan pot bunga lavender yang kering. Itu adalah taman impian mereka. Arumi dan Agung selalu bercanda tentang pensiun di rumah dengan taman mawar yang bisa mereka rawat bersama. Arumi memarkir mobilnya di jalan yang sepi. Ia berjalan perlahan. Tangannya gemetar saat memegang kunci kuningan itu. Rumah itu terlihat kosong. Tirai jendelanya tertutup, tetapi ada aura damai yang menyelubunginya. Ia mencapai pintu utama yang terbuat dari kayu jati dengan panel kaca buram. Arumi mencoba kunci yang ia temukan. Dengan bunyi klik yang memuaskan, kunci itu berputar sempurna. Pintu terbuka, seolah Agung sendiri yang mengundang dia masuk. Aroma debu dan kelembaban langsung menyambutnya. Tetapi di baliknya, ada aroma kayu dan cat baru. Rumah itu benar-benar kosong, tetapi bersih. Dindingnya dicat warna hijau sage dan putih hangat. Lantai kayu gelap mengkilap di ruang tamu yang lapang, yang menghadap langsung ke taman belakang melalui pintu kaca geser besar. Arumi menemukan sebuah meja kopi kayu kecil yang diletakkan di dekat perapian palsu yang hanya untuk dekorasi. Di atas meja itu diletakkan 2 amplop tebal. Arumi meraih amplop pertama. Itu adalah surat dari agen properti. Tanggalnya 3 minggu sebelum kematian Agung. Surat itu berisi ucapan selamat atas pembelian rumah baru. Amplop kedua berisi akta rumah dan dokumen hukum lainnya. Jantung Arumi terasa berhenti sejenak saat ia melihat nama pembeli. Agung Prawira. Rumah ini telah dibeli secara tunai 3 minggu sebelum Agung meninggal. Dia sudah merencanakan semua ini. Arumi berjalan ke ruang makan dan dapur yang didesain terbuka. Dapur itu adalah impian seorang koki dengan meja marmer pulau yang besar dan jendela yang menghadap ke kebun. Disinilah mereka akan memasak bersama setiap hari Minggu. Ia menaiki tangga. Di lantai atas ada 2 kamar tidur tamu dan sebuah kamar tidur utama yang sangat besar dengan balkon kecil yang menghadap ke depan jalan yang teduh. Kamar utama memiliki kamar mandi mewah dengan bak rendam yang besar. Agung tahu Arumi suka berendam setelah hari yang panjang. Rumah ini bukan sekadar investasi atau tempat tinggal. Itu adalah manifestasi fisik dari janji Agung, kejutan terakhirnya yang tertunda, tempat yang ia rancang dan siapkan agar mereka bisa menua bersama, tempat pelarian dari kota yang ramai, tempat untuk menumbuhkan mawar dan cucu-cucu. Arumi memejamkan mata, merasakan sakit yang luar biasa dan rasa cinta yang tak terukur pada saat yang sama. Arumi kembali ke ruang tamu. Ia menyadari ada sesuatu lagi di atas perapian. Itu adalah buku yang terlihat seperti album foto lama. Di sebelahnya, selembar kertas tebal berwarna ivory dilipat rapi, dengan namanya tertulis di atasnya. Untuk cintaku, Arumi. Arumi duduk di sofa kosong, mengambil napas dalam-dalam. Inilah jantung dari misteri itu. Ia membuka surat Agung
merasakan kertas itu dingin di tangannya. Tetapi kata-kata itu segera menghangatkan dirinya. Sayangku, Arumi, aku tahu kamu akan marah padaku karena tidak memberitahumu. Tapi aku ingin ini menjadi kejutan yang sempurna. Aku sudah membelinya 3 minggu yang lalu. Ingat saat kita melihat denah rumah di majalah arsitektur, teras yang luas, dapur terbuka, dan yang paling penting, taman yang cukup besar untuk mawar-mawarmu. Aku telah bekerja keras. Arumi, kamu juga sudah bekerja keras. Aku telah melihat betapa kamu mencintai pekerjaanmu. Tapi aku juga melihat betapa lelahnya hatimu sendiri. Kita seharusnya pensiun 5 tahun lagi. Tetapi kenapa harus menunggu? Mengapa harus menunda kebahagiaan sejati? Rumah ini adalah tempat di mana kita akan berhenti berlari. Disinilah kamu akan bangun tanpa alarm, di mana kita akan minum kopi di teras itu setiap pagi, menonton matahari terbit di atas bunga mawar, dan bukan di atas menara-menara kaca. Disinilah aku akan memotret cucu-cucu kita berlarian di rumput saat kamu membacakan cerita. Disinilah kita akan menua, berpegangan tangan, sampai gigi kita ompong, dan kita melupakan di mana kita menaruh kacamata. Aku sudah menyimpan album ini di sebelah surat ini. Itu berisi semua momen yang membuatku tahu kamu adalah rumahku. Jauh sebelum kita membeli yang satu ini. Janji padaku satu hal. Cintaku, jangan biarkan pekerjaanmu menjadi penjara yang membuatmu lupa bagaimana caranya tertawa, atau bagaimana caranya mencium aroma tanah setelah hujan. Rumah ini menunggu hatimu yang lelah. Aku ingin kamu menemukan kedamaian, Arumi. Arumi menekan surat itu ke dadanya, merasakan air mata membasahi kertas. Ini adalah perpisahan yang tidak pernah ia dapatkan. Ini adalah obat yang ia butuhkan. Agung tidak hanya meninggalkan rumah, dia meninggalkan sebuah perintah, sebuah rencana hidup, sebuah izin untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Ia mengambil album foto itu. Itu adalah koleksi kenangan Agung yang paling berharga. Foto-foto Polaroid sejak masa kuliah, pernikahan mereka, kelahiran Dewa dan Kirana, perjalanan darat yang konyol, dan bahkan foto kandid Arumi yang sedang tidur sambil memegang buku medis di ruang tunggu bandara. Melihat foto-foto itu, Arumi menyadari bahwa selama 6 bulan terakhir, ia tidak pernah benar-benar meratapi Agung. Ia meratapi kekosongan dan penyesalan karena tidak pernah pulang tepat waktu untuk kejutan itu. Agung telah melihat kelelahannya. Dia tahu Arumi menggunakan pekerjaan untuk melarikan diri, dan dia telah memberikan Arumi rute pelarian dari penjara yang ia bangun sendiri. Keputusan itu datang dengan mudah. Arumi menghubungi Dewa dan Kirana malam itu. Mama akan pindah, katanya dengan suara tenang. Papa kalian membeli rumah untuk kita. Butuh waktu beberapa saat bagi anak-anaknya untuk memproses kejutan itu. Tetapi setelah Arumi mengirimkan foto rumah dan membaca sebagian surat Agung, mereka menangis bahagia. Mereka tahu bahwa Agung telah melakukan keajaiban terakhir. 2 minggu kemudian, Arumi meninggalkan apartemennya yang dingin. Barang-barang Agung yang ia pilah tidak lagi terasa menyakitkan, melainkan peninggalan yang berharga. Ia membawa perabot favoritnya, buku-buku medisnya yang tak terhitung jumlahnya, dan yang paling utama, koleksi piringan hitam jas mereka. Di rumah baru itu, Arumi menemukan rutinitas baru. Ia hanya menerima konsultasi 2 kali seminggu dan mengundurkan diri dari jabatan direktur medis. Sisa waktunya ia habiskan untuk membersihkan dan merapikan. Ia menyewa seorang tukang kebun untuk membantu. Tetapi tugas menanam mawar, membersihkan petak-petak, dan memangkas semak-semak ia ambil alih sendiri. Awalnya terasa canggung. Tangan dokter bedah yang terbiasa memegang pisau bedah yang presisi, kini belajar cara memegang sekop dan sarung tangan berkebun. Ada rasa puas yang luar biasa ketika ia menyentuh tanah, ketika ia mencium aroma kompos yang kaya, ketika ia melihat tunas mawar merah yang ditanamnya untuk Agung mulai mekar. Mama terlihat berbeda, kata Kirana suatu minggu saat berkunjung.
Berbeda bagaimana? Tanya Arumi sambil menyiram lavender di teras. Lebih tenang, ada warna lain di mata Mama. Dulu, mata Mama selalu terlihat seperti baru bangun dari 3 hari tanpa tidur. Memang benar, Arumi menemukan keseimbangan baru. Rumah itu menjadi pusat gravitasi baru. Setiap hari Minggu, rumah itu dipenuhi dengan kebisingan. Dewa datang bersama istrinya dan 2 anak laki-laki mereka yang energik. Kirana datang bersama pasangannya dan bayi perempuan mereka yang baru lahir, yang Agung tidak pernah sempat bertemu. Taman yang dulu sunyi, kini bergema dengan tawa cucu-cucu yang berlarian di rumput yang baru dipotong. Meja makan yang besar selalu penuh dengan makanan yang disiapkan Arumi sendiri. Ia masih seorang dokter, tetapi ia kini juga seorang sukarelawan di klinik komunitas, membantu pasien yang kurang mampu. Ia masih membantu orang lain, tetapi kini ia juga merawat dirinya. Ia menemukan waktu untuk membaca buku, mendengarkan jazz, dan berjemur di teras sambil menyesap teh herbal. Sama seperti yang Agung impikan. 1 tahun berlalu sejak Arumi pindah. Taman Mawar Agung kini berkembang dengan indah, penuh dengan warna merah tua, merah muda, dan kuning lembut. Arumi, dengan topi jerami dan sarung tangan tanah, sedang menanam rumpun mawar putih baru di dekat teras. Kirana duduk di kursi taman, mengawasi bayinya yang sedang tidur di kereta dorong. Mama masih sering memikirkan papa, tanya Kirana pelan. Arumi tersenyum, menyeka keringat di dahinya. Setiap hari, Nak. Tapi sekarang, memikirkan papa tidak lagi terasa seperti pisau yang menusuk. Rasanya seperti selimut hangat. Ia berdiri tegak, memandang rumah itu, memandang taman. Papamu selalu tahu cara membuatku bahagia. Dia tahu kunci apa yang aku butuhkan. Bahkan saat aku tidak menyadarinya. Aku pikir aku kehilangan segalanya ketika dia pergi. Ternyata dia telah menemukan cara untuk membuatku hidup lagi. Bahkan setelah ia pergi. Kirana mengangguk, matanya berkaca-kaca. Papa selalu hebat dalam kejutan. Malam itu, dinginnya udara pinggiran kota membuat Arumi merapatkan jaket Agung di bahunya. Jaket abu-abu yang sama yang menyimpan kunci itu. Ia duduk di kursi kayu di teras belakang, memandang hamparan mawar di bawah cahaya bulan sabit. Aroma lavender bercampur dengan aroma mawar dan tanah basah. Ia teringat janji Agung, carilah aku di setiap mawar yang kamu tanam. Arumi merasakan kedamaian yang mendalam, kelegaan yang sudah lama ia rindukan. Apartemen di kota itu hanyalah tumpukan beton yang mahal. Rumah ini, rumah yang dibelikan Agung dengan cinta rahasia, adalah sebuah obat, sebuah pilar, sebuah fondasi untuk masa depannya. Ia mendongak ke langit malam yang gelap, yang bertabur bintang-bintang seperti kristal. Terima kasih atas kuncinya, cintaku, bisik Arumi. Suaranya dipenuhi ketulusan, bukan hanya untuk rumah ini, tapi untuk awal hidup baruku. Tepat saat ia selesai berbisik, angin lembut bertiup, menggerakkan lonceng angin tembaga yang baru ia gantung di sudut teras. Bunyinya merdu dan lembut, seperti musik jazz Agung yang paling disukai, seperti jawaban yang menenangkan. Sebuah penanda bahwa babak baru dalam kehidupan Arumi telah dimulai, dipandu oleh cinta abadi yang terukir di kunci kuningan kecil.